Shalom jemaat Kristen, jemaat Tuhan yang ada di Malaysia. Saya Jarod Wijanarko dan saya tinggal di Jakarta, di Indonesia. Puji Tuhan, lewat teknologi saya bisa melayani dari Jakarta untuk jemaat Tuhan yang ada di Malaysia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rencana Allah bagi keluarga. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dalam konteksnya keluarga, Adam dan Hawa diciptakan lalu diberkati, itulah pernikahan. Maka selanjutnya adalah kisah mengenai keluarga, Abraham, Isa, Yakub, Yusuf, semuanya itu di kisah-kisah keluarga. Ada kisah Nabi Nuh, itu kisah keluarga. Tuhan Yesus adalah Allah, pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dimulai lagi cerita keluarga Yusuf. Lalu gereja dibentuk, dibangun, dan mereka beribadah di rumah-rumah. Kalau sekarang kita harus beribadah di rumah karena PSBB, karena COVID Corona, karena pandemi. Tapi sebenarnya ini adalah pola Alkitab, bagaimana Alkitab mengajarkan dalam gereja mula-mula, mereka juga beribadah di rumah-rumah. Maka bahkan saya berdoa, saya berharap, nanti ketika pandemi ini selesai, ibadah raya hari Minggu dilakukan, jangan lupa untuk tetap melakukan ibadah di rumah-rumah. Nah, kita akan belajar rencana Allah bagi keluarga itu dari kitab Efesus pasal yang kelima. Dan itu sebenarnya pelajaran mengenai menjadi suami dan menjadi istri. Dan saya akan sampaikan dalam rangkaian sebuah pelajaran dengan PowerPoint-nya. Menjadi suami hari-hari ini tantangannya cukup berat karena kebutuhan yang lebih daripada zaman-zaman sebelumnya membuat laki-laki harus multi-talent, multitasking, kerja lebih keras untuk hasil yang sama. Harus lebih rajin ya, untuk mendapatkan income pendapatan yang sama. Lebih rajin, maka banyak juga suami menjadi stres. Nah, kita akan belajar Efesus pasal yang kelima, ayat 23, mulai dari sini. Saya akan bacakan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi seorang suami, itu kalau firman Tuhan mengajarkan, adalah seorang kepala. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Digunakan ilustrasi suami kepala, istri tubuh, demikian juga dalam jemaat, Tuhan Yesus kepala dan jemaat tubuhnya. Atau dibalik, ya, suami istri itu seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang adalah kepala jemaat. Dan makanya kita akan belajar sekarang, tugas suami sebagai kepala itu apa sih? Kita akan rinci. Yang pertama, seorang kepala itu harus punya tujuan. Nah, tujuan di sini yang penting adalah tujuan hidup dan nilai hidup. Bisa juga tujuan praktis seperti target keuangan, target pendidikan, atau target kepemilikan. Saya berikan contoh ya, target tujuan, nilai hidup, dan target. Tujuan hidup itu misalnya saya itu hidup untuk apa sih? Saya ini seorang pengusaha, businessman, tapi saya punya tujuan hidup, saya mau melayani Tuhan. Maka selain bisnis, saya belajar sekolah Alkitab, sungguh-sungguh sampai tingkat doktoral. Jadi saya juga seorang doktor teologi. Saya ngajar sekolah Alkitab. Tapi saya sehari-hari sebenarnya bukan pendeta yang menggembalakan jemaat. Kenapa? Karena saya punya tujuan hidup. Dalam tujuan hidup saya ini, saya punya tujuan kalau saya hidup. Kalau saya diberi kesempatan hidup, saya mau melayani Tuhan. Nah, itu sebuah tujuan yang ilahi atau rohani. Tapi seorang suami atau jemaat tentu boleh juga punya tujuan yang praktis. Tujuan keuangan, misalnya nanti saya akan pensiun di usia 60, waktu anak-anak sudah menikah, saya tidak mau merepotkan anak-anak, karena itu saya akan menabung dari sekarang. Ya. Atau buka usaha sendiri, yang usahanya sustainable, cukup aman, walaupun tidak kaya raya, tapi bisa nanti untuk makan pada masa tua. Nah, itu juga sebuah tujuan. Tujuan, ketika punya tujuan, maksudnya ini supaya nanti istri akan mudah menolong suami, karena suaminya punya tujuan. Tugas kepala selanjutnya, selain punya tujuan, adalah tugas kepala itu mengambil keputusan.
banyak ibu-ibu yang jengkel ya. Kenapa? Suami saya itu loh nggak ngambil keputusan. Nah, makanya seorang suami laki-laki harus belajar mengambil keputusan. Bagaimana cara belajar mengambil keputusan? Wah, ada banyak tips tadi seperti dalam slide tadi yang nanti kalau mendengarkan di rumah ya lewat YouTube atau lewat online kan bisa di-stop, wah diperhatikan lebih lanjut, sambung lagi gitu ya. Nah, untuk mengambil keputusan ini perlu tipsnya, misalnya mana di antara alternatif yang ada yang risikonya paling kecil. Atau kalau seorang pedagang, bisnismen, mana di antara yang paling ada yang untungnya paling besar. Tapi biasanya kalau untungnya paling besar, risikonya juga besar. Nah, di sini perlu bijaksana. Tapi harus mengambil keputusan. Mana yang berdampak paling baik kalau dalam pelayanan. Ya. Kalau kita mau mengambil keputusan, kita menjual atau membeli, kita menabung atau investasi. Wah, banyak sekali yang harus diputuskan. Maka yang penting adalah mana yang paling berdampak, mana yang paling memberikan keuntungan. Atau bisa juga pertimbangannya, di antara alternatif yang ada, mana yang benar. Saya tidak mau mengambil keputusan sesuatu yang salah. Nah, ini adalah rambu-rambu seorang suami untuk bisa mengambil keputusan. Kuncinya adalah demikian sebenarnya. Ketika seorang suami itu cinta dan takut akan Tuhan, memiliki tujuan hidup yang ilahi, pasti akan mampu mengambil keputusan dengan benar. Jadi tidak mudah ya dan tidak selalu benar. Tapi kalau seorang suami itu cinta Tuhan, maka dia akan punya kebijaksanaan untuk mengambil keputusan dengan benar. Kita akan lanjutkan pelajaran menjadi seorang suami menurut firman Tuhan dalam rancangan firman Tuhan. Suami itu kepala. Nah, tugas kepala itu memimpin. Tugas pemimpin itu apa? Yang paling penting adalah memberikan teladan. Nah, memberikan teladan dalam hal apa? Waduh, ya bisa dalam banyak hal, tetapi yang penting adalah memberikan teladan yang memang kita mampu memberikannya. Saya harus menyadari realita bahwa kita tidak sempurna dan kita tidak bisa menjadi teladan dalam segala hal karena kita tidak sempurna. Tapi setiap diri kita pasti bisa menjadi teladan dalam 1-2 hal yang kita kuat di situ. Mungkin kita tidak bisa menjadi teladan dalam hal kehebatan, akademik, kepandaian. Tapi kita seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami yang rajin. Nah, kita menjadi teladan dalam kerajinan. Kita mungkin tidak bisa memberi teladan dalam pencapaian bisnis yang luar biasa. Tetapi kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal kesederhanaan. Jadi sebenarnya seseorang pasti bisa menjadi teladan dalam bidang di mana dia kuat di situ. Jadi yang penting kita sebagai seorang pribadi termasuk suami, kita harus punya niat, komitmen untuk mau menjadi teladan dan memberikan teladan. Apalagi tugas seorang kepala atau suami. Kali ini saya lompat bukan dari Efesus pasal 5, tapi lompat ke kitab Rut. Dalam Rut pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi ini sebenarnya Naomi sedang berbicara kepada 2 menantunya. Karena Naomi punya anak laki-laki, dua-duanya meninggal. Dia punya suami meninggal. Lalu Naomi berkata kepada menantunya, sudah, kamu kembali ke rumah kamu masing-masing ya. Saya akan pulang ke Israel. Jadi kamu nanti cari suami supaya masing-masing mendapat perlindungan. Kamu menikah, dapat suami supaya kamu dapat perlindungan. Nah, rupanya dari ayat ini ada sebuah pengertian, ada sebuah nilai atau esensi bahwa seorang suami itu tempat perlindungan. Bagaimana seorang suami bisa menjadi perlindungan? Ya kalau dia menjadi kepala dan menjadi pemimpin. Karena suami adalah kepala yang bertugas memberi perlindungan. Bagaimana seorang suami bisa memberikan perlindungan? Kalau suami takut akan Tuhan. Kalau suami care, perhatian dengan keluarga. Kalau suami bertanggung jawab. Nah, dengan memberikan tanggung jawab, perhatian, maka
Istri dan anak-anak akan merasa aman, karena itu suami yang memberi teladan dan tempat perlindungan itu akan membuat istri dan anak-anak merasa aman, dan dengan demikian akan mengikuti nilai-nilai kehidupan. Tapi kalau suami atau laki-laki ayah ya tidak perhatian dengan keluarga, pergi pagi, pulang pagi, perginya kemana nggak jelas, males bekerja. Wah, ini istri merasa tidak aman. Bagaimana nih masa depan? Punya rumah apa tidak ini? Anak-anak bisa sekolah apa enggak? Ketika suami tidak bertanggung jawab, maka istri dan anak-anak tidak merasa aman. Seorang suami mungkin tidak kaya, tapi kalau dia rajin, dia perhatian kepada anak-anaknya, maka paling tidak ya ada kecukupan. Kalau dia rajin, maka pasti diberkati. Belum lagi nanti ayah ini memberikan keteladanan, kerajinan kepada anaknya, dan karena anaknya rajin, dia bisa diberkati lebih daripada ayahnya. Tapi kalau suaminya males, ini istri merasa tidak aman ya. Kenapa? Karena dia males. Kalau dia rajin, istrinya ikut rajin. Waduh, kadang-kadang malah istri bekerja lebih rajin dan hasilnya lebih banyak. Tapi dia dipicu kerajinannya karena oleh suami yang memberikan teladan. Karena itu seorang laki-laki, seorang suami, mungkin dia tidak pandai, dia tidak kaya, tapi dia rajin, memberikan teladan, dia perhatian kepada keluarganya, dan memberikan rasa aman. Nah, kita lanjutkan lagi. Dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25-26. Hei suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Dari ayat ini mengandung pengertian bahwa suami itu menguduskan istri, menguduskan keluarganya. Atau saya berikan beberapa ayat yang lain yang serupa. Tuhan Yesus itu imam bagi jemaat, yang mengorbankan dirinya bagi jemaat. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa suami terhadap istri itu seperti Kristus terhadap jemaat. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22-28, inilah fondasi dasar. Kenapa saya mengajarkan bahwa suami itu imam bagi keluarga atau bagi istri. Memang setiap kita pribadi adalah imam, ya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kamulah imamat yang rajani. Jadi setiap diri kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita imam bagi dunia ini. Tetapi dalam keluarga, seperti Kristus terhadap jemaat, yang menguduskan jemaat, memandikan dengan air dan firman, mengorbankan dirinya, ini semuanya adalah tugas-tugas imam. Nah, demikianlah suami kepada istri. Itulah kenapa saya mengajarkan suami itu imam bagi keluarga atau imam bagi istri. Nah, kalau suami itu imam atau secara pribadi kita adalah imam, maka apa tugas imam? Seorang suami sebagai imam atau secara pribadi kita juga seorang imam, maka tugas imam adalah bergaul dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, maka imam itu bergaul dengan Tuhan. Seorang imam bergaul dengan firman Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan firman Tuhan yang kita bisa baca. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka cara bergaul dengan Tuhan adalah membaca firman. Cara bergaul dengan Tuhan adalah berdoa. Seorang imam, dia harus hidup dalam kekudusan, karena kalau enggak, dia tidak bisa melayani jemaat. Demikian juga seorang suami. Maka suami harus hidup di dalam kekudusan, supaya dengan demikian dia bisa berperan sebagai imam, dia berdoa untuk istrinya, dia berdoa buat anak-anaknya, dia berdoa buat pelayanannya. Nah, sebagai seorang imam yang bergaul dengan Tuhan, maka itu akan membuat seorang suami itu akan menjadi laki-laki yang lebih baik. Perubahan suami yang disyukuri jika dia menjadi imam. Seorang suami yang menjadi imam pasti akan disyukuri sama istrinya. Istrinya akan mengucap syukur. Demikian juga seorang suami yang bergaul dengan Tuhan, maka dia pasti akan memberikan rasa aman kepada keluarganya. Itulah kenapa seorang suami adalah imam di hadapan Tuhan. Nah, Pak, tapi gimana Pak sebenarnya cara kita menjadi seorang imam? Ya tentu
kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dengan kata lain, lahir baru. Lalu setelah kita dilahirkan kembali atau lahir baru, maka kita hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus terus bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Karena itu saya akan berikan kesimpulan untuk bagian suami. Suami hidup sebagai imam di hadapan Tuhan. Ia cinta dan bergaul dengan Tuhan. Ia akan memiliki wibawa ilahi untuk memimpin keluarga. Banyak suami yang berkata, Pak, tapi istri saya nggak menghormati saya. Anak-anak memberontak kepada saya. Mereka tuh nggak hormat sama saya. Kalau Bapak menjadi imam, hidup kudus, bergaul dengan Tuhan, maka akan ada wibawa ilahi. Nanti istri dengan sukarela akan hormat dan tunduk. Demikian juga anak-anak. Tapi kalau bapaknya judi, hidup nggak benar, pergi kemana nggak jelas, pulangnya pagi lagi bukan malam, wah, itu anak-anak akan memberontak, istri juga kecewa, akhirnya dia memberontak. Maka seorang suami yang menjadi imam akan punya wibawa ilahi di dalam memimpin keluarganya, berfungsi sebagai kepala. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Istri milenial pada zaman sekarang ini juga punya tantangan yang luar biasa. Bahkan dalam banyak hal, tantangannya justru karena keberhasilannya. Ketika seorang istri bekerja, lebih sukses dari suaminya, duitnya lebih banyak, tetapi itu membawa sering masalah di dalam pernikahannya. Karena itu, kita perlu belajar apa kata firman Tuhan mengenai istri. Apa rancangan Allah terhadap keluarga, dalam hal ini istri. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata penolong ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Ezer. Ezer ini menunjukkan adalah penolong itu sesuatu yang dianugerahkan. Seperti Paulus berkata misalnya, saya itu melayani karena kasih karunia, mendapat anugerah. Jadi seorang istri harusnya bersyukur kalau dia bisa berperan sebagai penolong. Dan rasa syukurnya itu diwujudkan dengan cara menolong dengan senang hati. Karena ini anugerah, ya, bukan beban, bukan tugas yang berat, terpaksa. Aduh, nolong lagi, susah banget hidupnya. Oh, enggak. Seorang istri harusnya menolong dengan sukacita. Kenapa? Karena ini anugerah. Jadi suaminya kepala, istrinya penolong. Itu menjadi sebuah tim yang lengkap di dalam hidup ini. Saya tambahkan ayat dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Bapa. Dan laki-laki tidak diciptakan untuk perempuan, tapi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Esensinya sama dengan Efesus pasal yang kelima tadi, yaitu bahwa suami kepala, istri penolong. Nah, sebagai penolong, maka tugas istri adalah mendukung tujuan suami. Kalau istri punya tujuan sendiri, itu akan memicu perceraian yang di mana-mana. Gereja, yayasan sering bermasalah karena istri tidak mendukung atau malah mencampuri. Jadi istri ini harusnya mendukung suami. Suaminya punya usaha, nah istrinya membantu bidang apa yang dia bisa mendukung usaha suaminya. Itu jauh lebih baik daripada suami usaha sendiri, istri usaha sendiri. Suami pelayanan sendiri, istri pelayanan sendiri. Kalau bisa, misalnya, saya sebagai hamba Tuhan, saya berbicara mengenai keluarga. Saya nulis buku mengenai keluarga. Tentu istri saya bisa pelayanan yang lain sebenarnya, tapi dia memilih untuk menjadi pembicara juga dalam keluarga, sehingga dia bisa menopang saya sebagai pembicara tema-tema keluarga. Nah, itu tidak punya tujuan atau visi sendiri, tetapi mendukung pelayanan suami. Idealnya demikian. Ya. Nah, sebagai seorang penolong, maka istri akan bisa berperan dengan baik, bahkan akan menemukan kebahagiaan. Jadi istri yang menemukan panggilan hidupnya sebagai penolong akan menemukan kebahagiaan di dalam melayani suaminya.
Tapi kalau istri ini tidak sadar akan panggilannya sebagai penolong, ya, maka menolong itu tidak bahagia, berat, ya, susah, sengsara. Aduh, ini mesti nolong lagi, ini suami kerepotin amat sih ini orang. Apa sih, kenapa sih nggak bisa sendiri begitu? Wah, ya, ini tidak mengerti panggilan hidupnya sebagai seorang penolong. Karena itu mengerti panggilan itu penting sekali. Seorang suami demikian juga kan, panggilannya sebagai kepala, harus bertanggung jawab. Jadi bekerja itu antusias, jangan bekerja itu kayak, aduh bekerja lagi, mending buat saya sendiri, dikasih ke dia. Nah, ini suami yang tidak mengerti panggilan. Pernikahan akan bahagia, keluarga bahagia kalau masing-masing mengerti panggilan hidupnya. Apa kata Efesus pasal 5 mengenai istri? Sekarang kita kembali ke pokok utama bahasannya, yaitu Efesus pasal yang kelima. Rencana Allah bagi keluarga menurut Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Firman Tuhan mengajarkan supaya istri menghormati suaminya. Menghormati di sini itu dari bahasa Yunani, ya. Kalau perjanjian lama itu kan Ibrani, penolong tadi Ezer, ya. Kalau menghormati di sini itu dari bahasa Yunani pobemai. Pobemai itu artinya mengagungkan, memuliakan, menunjukkan respek. Jadi seorang istri itu akan bisa tunduk, hormat kepada suami kalau istri ini bisa menemukan sisi-sisi positif yang ada pada suaminya yang dia bisa kagumi. Tidak ada suami yang sempurna. Pasti suami itu ada kelemahannya. Dia galak, dia kasar, marah melulu. Tapi yang galak dan kasar ini ternyata dia tanggung jawab, tepat janji. Dia menegakkan kebenaran. Ya, dia tidak toleransi terhadap kesalahan. Wah, ini bisa dikagumi. Suami yang pelupa, tidak rapi, nggak teliti, nggak bisa serius, ketawa melulu. Waduh, tapi dia ternyata orangnya baik hati, supel, pandai bergaul. Kalau suruh pergi keluar rumah, nganter barang atau jualan, semangat. Ini bisa dipuji. Nah, karena itu untuk bisa mengagumi suami, tidak butuh suami yang sempurna, tetapi butuh mata yang bisa melihat kebaikan suami. Untuk bisa menyayang istri, kebalikannya juga. Suami tidak perlu punya istri yang sempurna untuk mencintainya, tapi suami perlu melihat dengan kacamata positif apa yang baik dari istrinya. Nah, kalau istri bisa menemukan kebaikan suami, itu bisa membuat seorang istri pobemai, memuliakan, mengagungkan, respek kepada suami, sehingga digenapilah ayat menghormati. Nah, tugas istri sebagai penolong menghormati, mendukung suami supaya suami sang kepala bisa mengambil keputusan dengan baik. Tadi kan kembali kepada tugas suami. Tugas suami ini kan mengambil keputusan, tetapi sering kan suami ini ngambil keputusannya lama sekali. Nah, ibu jangan mengambil keputusan, tetapi ibu membantu suami mengambil keputusan. Contoh, misalnya ini anak sekolah di mana, ya. Nah, suaminya ini mau ngambil keputusan, beduk, nggak jadi-jadi. Nah, ibu memberikan bantuan. Pah, kalau kita sekolah internasional itu kurikulumnya begini. Kalau sekolah nasional kurikulumnya begini. Kalau sekolah internasional atau di luar negeri biayanya sekian. Nah, itu diberikan data. Dengan data-data yang diberikan, maka suami akan lebih mudah mengambil keputusan. Oh begitu ya Mah ya? Kalau begitu ya anak kita sekolah di sini saja. Nah ini ayah suami bisa mengambil keputusan karena dibantu oleh istri dengan data-data yang diperlukan. Itulah gunanya penolong. Seperti di perusahaan, si bos, pemimpin ya perusahaan agak lama mengambil keputusan. Nah, penolongnya sekretaris ya, memberikan data. Demikian juga dalam keluarga. Maka istri bisa membantu suami untuk mengambil keputusan. Gimana Pak kalau suami saya itu mengambil keputusannya sering salah? Nah, istri tetap tidak boleh menyalahkan atau meremehkan. Jadi
Istri itu penghormat suami, tidak boleh ngotot, tidak boleh menggurui, tidak boleh sok yakin, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh mendominasi, apalagi tidak boleh menguasai. Seorang istri yang pinter tetap tidak boleh meremehkan suaminya, walaupun suaminya pernah salah mengambil keputusan. Tetapi sebaliknya, istri memberikan data-data supaya suaminya tidak salah lagi di dalam mengambil keputusan dan menghargai keputusan suami walaupun itu usulnya istri. Jadi istri ini rela suami yang dihormati karena keputusannya yang benar, padahal itu data dan usul dari istrinya. Itu istri pobemai yang menghormati suami. Nah, ketika istri menghormati suami, maka saya percaya pernikahan ini akan langgeng sampai kakek nenek. Ya. Tapi kalau istri nggak menghormati suami, wah, nggak sampai kakek nenek. Mati duluan karena stres, karena bertengkar terus setiap hari. Ya, karena itu saya akan berikan kesimpulan untuk bagian ini. Suami yang dihormati, dia akan mencintai istri yang membuat dirinya merasa berarti. Jadi kalau ibu menghormati suami, maka suaminya merasa berarti. Dan dengan demikian dia mencintai wanita yang menghormatinya. Jangan sampai nih, ya, ibu nggak menghormati suami, suami merasa tidak berarti, dia tidak merasa sebagai pria sejati. Lalu sekretarisnya menghormati, dia merasa menjadi seorang pria dari sekretarisnya. Akhirnya dia mencintai yang menghormatinya, sekretarisnya. Kan jadi selingkuh, ya, terjadi percideraan. Karena itu ibu belajar, istri belajar untuk menghormati suami, sehingga suaminya merasa berharga, berarti, dan tumbuh menjadi pria sejati. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu, tapi gimana Pak? Kalau suami saya itu kenyataannya tidak rohani, dia bukan spiritual leader. Bagaimana saya menghormati suami? Ya, apabila suami saya itu bukan spiritual leader, bukan pemimpin yang rohani. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Makanya ada nasihat dari Jolene Eagle, ya, dari buku yang ditulis dalam kelompok The Good Samaritan. Ini nasihatnya adalah when your husband falls and when he is hurting, be the first one to minister him to become the good Samaritan wife to your man. Ya. Kalau laki-laki atau suaminya jatuh atau lagi terluka, alangkah indahnya kalau seorang istri menjadi orang yang pertama melayani dia, menjadi seorang Samaria yang baik hati. Amsal 31 ayat 12 menceritakan wanita yang baik hati. Dan ini kalau dibaca Amsal 31 ayat selanjutnya, suaminya memujinya. Siapa wanita yang dipuji-puji suami? Yang baik hati. Nah, istri itu akan berperan sebagai istri yang baik kalau dia punya kebaikan hati. Jadi istri yang baik itu yang bagaimana sih? Yang takut akan Tuhan kalau Amsal 31. Membantu terwujudnya cita-cita suami. Menciptakan suasana gembira di rumah. Dan tidak cerewet. Karena laki-laki telinganya tertutup kalau istrinya cerewet. Wanita yang baik hati menurut kitab Rut. Jadi ada kisah Rut, ya. Kembali kepada Naomi. Naomi orang Israel merantau ke negara lain, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Lalu mantu yang satu akhirnya pulang kampung, akhirnya Rut lah, ya, menantu Naomi yang ikut pulang ke Bethlehem. Lalu Naomi ini bilang sama Rut, ya, di kota kita ini ada orang namanya Boas. Coba kamu deketi, kamu pergi ke ladangnya. Nah, singkat cerita, Boas ini jatuh cinta sama Rut. Rut ini janda, miskin lagi kan, orang tuanya, ayahnya ayah mertuanya meninggal, suaminya meninggal, jadi dia dengan mertua perempuannya udah bangkrut, miskin, ya. Tapi Boas yang kaya raya ini jatuh cinta sama Rut, ya, janda miskin. Akhirnya Rut
kan ragu-ragu. Dia bertanya kepada Boas, Boas, kenapa kamu mau sama saya? Kenapa nggak dengan gadis yang perawan, masih muda? Gitu. Lalu Boas yang kaya ini bilang sama Ruth, karena kamu ini perempuan baik-baik. Jadi rupanya laki-laki kaya itu cari perempuan yang baik, ya kan. Kalau perempuannya nggak baik kan takut nanti habis menikah diracun mati. Kekayaannya kemana ya? Jadi banyak laki-laki kaya raya seperti Boas mau menikah sama wanita miskin, tapi yang dicari apa? Yang baik hati, yaitu kalau contohnya adalah Ruth di Alkitab. Nah, kenapa Ruth disebut wanita yang baik hati? Karena ternyata Ruth ini mengabdi kepada Naomi mertuanya. Jadi Boas itu berkata, sebab telah kudengar bagaimana engkau mengabdi kepada mertuamu. Jadi rupanya definisi dari perempuan baik-baik menurut kitab Ruth itu adalah yang mengasihi, menyayang mertua. Boas berkata kepada Ruth, aku telah mendengar bagaimana kamu mengabdi kepada mertuamu. Makanya ibu-ibu sayang sama mertua ya, biar menjadi wanita baik-baik seperti yang diceritakan Alkitab. Rancangan Allah bagi keluarga untuk seorang istri adalah mengabdi, mengasihi, menyayangi mertuanya ya, ibu mertua, ibu dari suami, ibu suaminya, mertua ya. Maka saya akan berikan kesimpulan lagi untuk bagian ini sebagai penutup hari ini. Istri yang menyadari panggilannya sebagai penolong akan membantu suami mencapai impiannya dengan senang hati. Ya, kalau istri itu sadar bahwa dirinya penolong, maka dia tidak sibuk dengan tujuannya sendiri, pelayanannya sendiri, bisnisnya sendiri, tetapi dia akan dengan senang hati membantu pekerjaan suami, pelayanan suami, tujuan suami, cita-cita suami, dan dia bahagia menjadi seorang istri. Dia bahagia menjadi seorang ibu yang mendidik anak-anak, mewujudkan impian anak-anak. Itu adalah wanita yang mulia, yang dirancang Tuhan dalam konsep firman Tuhan. Rancangan seorang penolong, seorang istri, seorang wanita setelah menikah, maka dia menjadi penolong bagi suaminya. Itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu mengenai rencana Allah bagi keluarga dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Buat kami mengerti Tuhan, dan kami suami istri masing-masing menjalankan peran kami masing-masing dengan kesadaran dan sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.